Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, kembali lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia ya, dan yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini yaitu tentang pidato persuasif, masih tentang pidato persuasif. Ya, sebelumnya kita telah mempelajari pertemuan sebelumnya tentang pengertian pidato persuasif, ada strukturnya, ada kaidahnya. Nah, yang sekarang pada pertemuan hari ini kita akan pelajari yaitu tentang menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato persuasif. Jadi kita membuat sebuah pidato persuasif. Nah, sebelum pada pembelajaran, alangkah baiknya kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa. KM boleh dipimpin doa, silahkan. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa untuk mulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya atau mengecek kehadiran kalian ya. Yang pertama, Aiman, Aji Nugraha, Budi. Selanjutnya di sini sudah siap menyimak materinya? Siap. Tidak ada yang ngantuk? Tidak ada yang ngantuk? Siap ya untuk menyimak materi. Nah, untuk materi dalam menyajikan atau tadi menuangkan gagasan pidato persuasif. Pada pidato persuasif ini ada langkahnya, yaitu yang pertama, memilih dan menentukan topik. Jelas ketika kita akan membuat pidato persuasif, kita harus memilih dan menentukan topik terlebih dahulu. Ataukah itu topiknya mau tentang sosial, ataupun tentang kritik, ataupun tentang kebersihan, boleh. Kemudian menentukan tujuan pidato. Nah, tujuan pidato itu dibuat untuk apa di sini? Kemudian mengumpulkan data pendukung. Kalau kita tentang kebersihan, berarti kita datang langsung nih ke tempat yang akan kita buat pidato persuasif. Contohnya kebersihan di sekolah, berarti kita harus melihat langsung nih ke sekolah, bagaimana kebersihannya. Kemudian apa yang akan disarankan? Nah, di sini dirancang ya untuk mengumpulkan datanya. Jadi kita langsung datang ya. Kalau kita akan membahas pidato persuasif kebersihan di sekolah, berarti kita datang langsung dan mencari data ke sekolah langsung ya. Kemudian menyusun kerangka pidatonya. Kerangkanya itu tadi kata Ibu. Jadi kerangka pidato itu berisi dari struktur teks pidato, yaitu tadi ada apa saja struktur pidato? Ada pendahuluan, isi dan penutup ya. Nah, di sana di ragangan atau di kerangka itu ada ketiga tersebut. Pembukaan, isi dan penutup pidato. Kemudian pembahasan dengan mengembangkan kerangka pidato. Tadi sudah disebutkan isinya tentang apa, kemudian penutupnya tentang apa ya. Tadi awalnya pembukaannya tentang apa. Nah, di sini disusun ya berbentuk sebuah paragraf, yaitu tentang dikembangkan kerangkanya jadi sebuah paragraf ya. Jadi sebuah pidato persuasif. Kemudian menyunting naskah pidato. Nanti kalau sudah dibuat kita sunting ya, apakah pidato yang dibuat itu sudah sesuai ya, sudah mengandung strukturnya, sudah mengandung kaidah kebahasaannya. Nah, itu di proses penyuntingan. Selanjutnya, nah itu adalah pembacaan atau penyampaian pidato yang baik dan benar. Ada yang ditanyakan dari penayangan tadi? Siap? Silakan. Apa yang harus diperhatikan dalam menyampaikan pidato persuasif? Apa katanya yang harus diperhatikan dalam penyampaian pidato persuasif? Jelas, nah ini berhubungan dengan penilaian yang akan Ibu lakukan ya. Di sini yang harus diperhatikan. Nah, nanti buat kalian, nah di sini karena untuk penilaiannya itu
yang harus diperhatikan dalam menyampaikan pidato persuasif. Nah, kesiapan, ya, siap berbicara di depan banyak orang, siap menyampaikan pidato persuasif. Berarti sudah siap mentalnya, ya, tidak gemeteran lagi, ya, itu yang harus disiapkan. Karena di sini akan ada penilaian tentang bagaimana kalian menyampaikan pidato persuasif. Sudah siap atau tidak? Kalau sudah siap berarti kalian sudah menguasai pidato persuasif tersebut, sudah tahu isinya pidato persuasif tersebut. Kemudian kejelasan suara. Jadi tidak tadi ada jedanya, ya. Ada tadi kan ada titik, ada koma, ya. Kalau di pidato itu, nah jelas. Kalau ada koma berarti berhenti sebentar, titik, main agak lama, ya berhenti. Nah, kemudian kejelasan suaranya itu harus lantang kalau kita berpidato, ya. Kalau berpidato itu harus menggunakan suara yang lantang biar terdengar oleh semua orang yang mendengarkan. Apalagi kalau di sebuah gedung, ya, boleh di sebuah gedung ataupun di lapang, ya, meskipun pakai mic tetap harus menggunakan suara yang lantang, jelas, ya. Kemudian ucapannya, penyebutan, contohnya pengucapan vokalnya a, i, u, e, o nya itu harus jelas, ya. Pertemuan kali ini kita akan menyajikan atau menuangkan gagasan dalam bentuk pidato persuasif. Nah, itu langkah pertama. Kalian harus memilih tema nih terlebih dahulu. Ibu bagikan LKPD-nya. LKPD-nya yang harus diisi. Nah, ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Pilih dari judul yang telah Ibu sediakan. Lihat di LKPD ada judul yang telah Ibu sediakan. Ada berapa judul itu? 2 banyak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibu menyediakan 10 judul. Pilih oleh kalian judul mana yang menurut kalian menarik dan dapat dituangkan dalam sebuah gagasan pidato persuasif. Boleh. Ada? Kelompok 1 mau judul tentang apa kelompok 1? Yang dibahas sama sekarang. Oh, kelompok 1 mau membuat pidato persuasif dengan judul jangan membuang sampah sembarangan. Kelompok 2 Hidup rukun dan damai. hidup rukun dan damai. Kelompok 3 Bersih dan hijau di lingkungan sekolah. bersih dan hijau di lingkungan sekolah. Nah, itu yang akan menjadi judul, ya, yang judul yang menurut kalian menarik dan mudah untuk mengangkat gagasannya. Silahkan dari berbagai sumber boleh dicari. Nih, dari berbagai sumber boleh kalian cari mana saja seperti apa ragaman yang harus kalian tuangkan dalam LKPD tersebut. Sudah sampai mana? Mengerjakannya sudah sampai mana? Ragaman sudah? Sudah? Oh, ini sudah ke tes pidato persuasifnya, ya. Oh, baru menentukan dari judul, baru ke pembukaan, ya. Ya, selanjutnya kelompok ini sudah sampai mana? Isi. Oh, silakan isinya. Mengembangkan yang ini, kelompok ini sudah dikembangkan dari ragamannya. Sudah buat ragaman? Mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti guru bahasa Indonesia Ibu Ngasih serta tidak adanya sampah kecil
tersebut dapat memicu sebagai bencana besar. Maka dari itu, marilah kita jaga kebersihan di sekitar kita dan tidak membuang sampah pada tempatnya. Jika hal ini tak kunjung dilakukan, berbagai masalah dan bencana akan datang, terlebih saat musim hujan mulai tiba. Sampah yang dibuang sembarangan akan menyumbat aliran-aliran pada selokan di sekitar lingkungan kita. Hal ini tersebut memicu adanya bencana banjir yang ada di lingkungan demikian. Oleh sebab itu, kita perlu berhenti berpikir bahwa masalah sampah itu bukan masalah kita. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak buruk pada kita bahkan anak cucu kita. Sekian pesan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan peringatan untuk sampah sembarangan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi peringatan bagi kita semua untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sebelum bencana datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ada yang mau berkomentar penyampaian temannya? Silakan berkomentar. Oh, Saya Bu, silakan. kurang lancar Bu. Oh, yuk, bagus, benar. Pada pertemuan hari ini kita telah mempelajari materi menuangkan gagasan atau menyajikan gagasan ke dalam pidato persuasif. Ya, dari pertemuan hari ini kita bisa tarik kesimpulan ya dari pertemuan hari ini dari materi menuangkan gagasan ke dalam pidato persuasif. Ada yang mau memberikan kesimpulan pada pertemuan hari ini? Poin-poin pentingnya, silakan. Tadi ada struktur yang dibahas itu, ada kaidah kebahasaan dan langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Silakan. Struktur, siapa yang mau menyusun struktur? Silakan. Pada pertemuan hari ini telah dibahas bahwasanya menyajikan teks pidato persuasif tidak lepas dari struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Di antaranya ada pembukaan. Pembukaan teks pidato persuasif terdiri atas 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, dan juga ucapan syukur. Salam pembuka disesuaikan dengan situasi atau waktu dan latar belakang pendengar audisi. Yang hadir, kalian bisa menggunakan salam pembuka seperti bagi selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, tergantung situasi, waktu, dan latar belakang pendengar. 2. Ucapan atau sapaan. Penghormatan dimaksud sebagai bentuk penghormatan orator kepada pendengar dari sisi etika pendengarnya yang memiliki tingkatan sosial atau usia yang tinggi, lebih diberikan ucapan atau sapaan penghormatan terlebih dahulu. 3. Ucapan rasa syukur merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan atas semua anugerah yang telah dilimpahkan kepada hamba-Nya. 2. Isi pidato. Isi pidato merupakan bagian isi inti pidato, penjelasan, pendapat. Refleksi nanti dibuka linknya, itu kita akan masuk ke Google Formulir. Di Google Formulir kalian isi nama dan kelasnya dan isi refleksi ya pada pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran menyajikan atau menuangkan gagasan ke dalam pidato persuasif dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dan strukturnya ya, dengan menggunakan model project based learning dengan pendekatan saintifik. Dan di sana ada yang harus kalian isi lebih menarik ataupun sangat menarik ya. Biasa saja boleh dicontoh sesuai keinginan. Isi dulu nama dan kelasnya. Ya. Ibu kirim linknya. Karena ini laptopnya hanya 2 ya, nanti untuk mengisi refleksi giliran satu-satu. Ya. Jadi silakan dari kelompok 2 terlebih dahulu, itu karena di depan laptopnya sudah ada. Satu orang untuk mengisi refleksi. Sambil berjalan ya untuk mengerjakan refleksi karena di sini juga waktunya sudah habis. Ya. Ibu tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dan pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang cerita pendek atau disebut juga dengan cerpen. Pertemuan yang akan datang karena pembelajaran materi pidato persuasif sudah selesai, kita tahap akhir ini menyajikan di alam
Alhamdulillahirabbil alamin.